Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Para asatiz, para hujjat, para hadirin sekalian yang Allah Ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa hadir bertemu pada subuh pagi hari ini di Masjid Al-Ikhwan. Alhamdulillah kita bisa memasuki bulan suci Ramadan di awal Ramadan, di hari pertama, di subuh pertama. Yang banyak di antara kita semalam ikutin sidang isbat. Ya, sidang isbatnya kayak hasil pemilu. Ya, dari titik pantauan paling timur nggak terlihat, di Papua nggak terlihat, di NTT nggak terlihat, di Makassar nggak terlihat, di Gresik nggak terlihat, sampai Jakarta nggak terlihat juga. Nah, hujannya gede banget ya. Harapannya tinggal satu di Aceh. Ya, kata pemerintah cuma satu titik di Aceh yang kemungkinan bisa terlihat. Ada lama nungguin kan sampai masuk isya belum diputusin. Ya. Jadi gimana? Tinggal Aceh doang satunya harapannya. Kalau Aceh yang kelihatan juga berarti nggak digaji puas gitu. Tapi alhamdulillah selesai kita sholat isya, yang kita bilang perintah ya. Menteri Agama mengumumkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Alhamdulillah. Nah, itu artinya Allah Ta'ala telah mengabulkan doa kita sejak bulan Rajab. Ya, di mana bulan Rajab kita doa Allahumma balighna Ramadan. Begitu ya. Tiap hari kita baca doa. Karena di antara kita mungkin ada yang Allah kabulkan. Ya. Sebagian ada yang Allah panggil sehingga tak bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Betul ya? Ada yang meninggal sebelum bulan Ramadan. Tapi kalau seandainya di selama bulan Rajab, bulan Sya'ban, dia berdoa Allahumma balighna Ramadan, walaupun dia meninggal dunia, tapi karena dia sudah niat ingin beribadah bulan Ramadan, semua pahala ibadah Ramadan yang biasa dilakukan selama ini Allah kasih. Yang kayak itu pentingnya niat begitu ya. Penting ini, ya. Jadi orang-orang yang Allah takdirkan, Allah panggil dan tidak berkesempatan masuk bulan Ramadan, di mana mereka telah berdoa ya di bulan Rajab, bahkan di bulan Sya'ban. Bahkan kalau kita baca di kitab Ihya Ulumuddin ya, para ulama-ulama itu doanya bukan dari bulan Rajab ya, dari 6 bulan sebelum Ramadan itu udah berdoa ingin ketemu bulan. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan yang sangat mahal. Ya, yang sangat mahal bulan Ramadan. Kenapa? 24 jam ibadah. 24 jam ibadah. Kemudian siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. 24 jam ibadah. Ya. Dan satu-satunya ibadah yang bisa sambil ibadah yang lain. Ibadah yang bahkan sambil bisa tiduran. Apa? Puasa. Salat sambil tidur bisa nggak? Bisa, mana ada orang salat sambil tidur? Bisa kan? Tapi puasa sambil tidur bisa nggak? Bisa. Itu maksudnya tidur ibadah ya. Itu maksudnya, bukan berarti tidur dalam pahala, kagak. Puasa tidur orang puasa ibadah. Emang lagi ibadah puasa, lagi ibadah tidur. Ya, bukan ibadah. Kecuali tidurnya siang supaya malamnya nggak ngantuk. Nah, itu baru jadi ibadah. Namun yang perlu kita ingat, ini yang perlu kita ingat, ya, jangan sampai ibadah yang sudah kita lakukan
Ya, 24 jam siangnya kita puasa, nahan lapar, nahan haus dan segala macam, sahur kita tahan. Malamnya kita qiyamul lail, nahan ngantuk ya. Tarawihnya kita sepanjang mungkin yang kita mampu. Bahkan habis tidur kita tambahin lagi tahajud dan seterusnya. Ini jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Karena potensi hilangnya ada. Ya, ada di antaranya misalkan hadis Nabi mengatakan, kam min sha'imin laisa min siyamihi illa ju'in wa naqas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Dalam hadis lain, kam min qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahar. Ya. Betapa banyak orang gak dapat pahala qiyamul lail karena cuma begadang doang. Kan ada orang begadang doang malu. Ya, begadang doang bukan ibadah. Begadang doang nonton TV. Biasa kalau Ramadan acara TV cakep-cakep ya. Cakep dah, yang diklanin lah acara TV cakep-cakep banget dah. Ya, sampai jam 1 malam ada acara TV cakep-cakep. Ya kan, menemani sahur gitu katanya. Gitu ya. Menemani sahur. Para mengatakan mobil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur itu waktu istighfar, bukan waktu nonton. Ya, begitu. Dan itulah mengganggu zaman sekarang ya. Pada zaman dulu mah TV jadi pada mati. Sekarang 24 jam nyala. Nah, ada satu hal lagi nih yang lebih berbahaya. Sudah disebutkan dalam Al-Quran kalau kita buka ayat tentang puasa atau orang tentang puasa itu dimulai dari ayat 183 kalau masa 183. Dari ayat 183 ya. Dimulai dari satu ayat 83 yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Betul ayat 183 kalau masalah ya. 183 kalau masalah. Terus kurang lebih ada 5 ayat. Ya. Itu ayat terakhirnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Ya. Jadi setelah Allah Ta'ala bicara tentang puasa, ya, kurang lebih ada 4 ayat tentang puasa, ya. Tata cara puasa ini disebutkan dan ayat yang berbunyi uhilla lakum lailatas shiyam dan seterusnya. Baru nanti ayat 187 188 itu berbunyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Janganlah kalian ya memakan wala ta'kulu dan jangan ya. Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Jangan memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Setelah Allah nggak kasih kita makan di siang hari, ada makan halal, ya boleh ubah, ya. Tapi Allah larang itu. Ya, makanan-makanan yang lezat, yang nikmat, yang thayyib, yang halal boleh kita makan, tapi di bulan Ramadan nggak boleh kita makan. Nggak boleh kita makan, dilarang kita makan, dan nggak dikasih. Nah, sebagaimana kalian sudah patuh, sudah nurut, nggak makan di siang hari di bulan Ramadan, para itu mubah, maka perlu ingat juga dan janganlah kalian makan. Kalimat dan karena berarti lanjutan wala ta'kulu dan janganlah kalian makan amwalakum harta kalian bainakum sesama kalian bil batil dengan cara yang batil. Jadi kita harus memastikan harta yang kita makan itu enggak batil. Dalam tafsirnya yang dimaksudkan makan bukan hanya sekedar makan, tapi mengambil, menguasai, memiliki. Harta yang kita terima itu harus dipastikan tidak batil. Pastiin, nggak boleh enggak.
Jangan asal terima aja, dikasih. Enggak, pastiin dulu ini halal nggak? Nggak halal nggak boleh kita terima. Nerima aja nggak halal nggak boleh, apalagi ngambil dengan cara yang batil. Jadi kita pastikan tuh kalau harta yang kita terima, harta yang kita ambil itu adalah harta yang 100% halal. 100%, nggak boleh ada subhatun nggak. Karena subhatun kita tinggalkan, apalagi dasar haram. Nah yang batil itu yang seperti apa? Yang batil itu yang bertentangan dengan aturan syariat Islam. Itu yang bertentangan. Kita mungkin setiap hari terhindar dari makan yang batil kalau bentuknya misalkan jual beli, kita nggak bakal ngeluarin orang. Ya, harta orang kita nggak ambil. Bahkan kadang kita pulang dari masjid setelah kita hilang, setelah kita nggak ambil. Kan begitu. Jadi kita masih bisa nahan nih. Tapi terkadang kita mengambil harta orang lain yang kita nggak tahu karena nggak belajar. Karena kita nggak tahu batasan-batasannya. Atau kenapa kita mengambilnya? Karena pemiliknya orang dekat kita. Katanya kalau secara psikologi orang kalau ada kedekatan, kekerabatan itu malah lebih tidak peduli tentang hak dibanding orang lain. Kalau orang lain takut ngambil hak orang lain, tapi kalau ngambil hak adiknya, nah ini mungkin berani. Kan begitu ya? Ini kan coba ngambil hak orang lain, ini nggak bakal berani, tapi ngambil hak adiknya, ini masih berani. Atau kadang nggak peduli, bukan berani, nggak peduli. Ya, nah inilah pentingnya. Karena prinsipnya dalam Islam harta itu adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'. Kedua kaki setiap hamba di hari kiamat akan bergeser dari tempat dia berpijak di padang mahsyar sebelum ditanya 4 perkara. Salah satunya an malihi min aina tasaba wa fima anfaqa. Tentang hartanya dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Jadi dua tuh, dari mana dia dapat juga ditanya. Ini kamu dapat dari mana nih? Halal nggak? Ada hak orang lain nggak yang di tangan kamu tuh? Ini ditanya juga. Nah kita harus pastikan yang kita terima itu nggak batil, ya kan? Nggak batil. Di sinilah ya PKM Masjid Al-Ikhwan berinisiatif di bulan Ramadan ini kita ada tema khusus ya tentang kekayaan keluarga. Gimana aturnya? Gimana hukum-hukumnya? Gimana hukum-hukumnya? Begitu. Nah, permasalahan fikih yang terkait dengan kekayaan keluarga itu secara umum ya, itu ada 4. Yang pertama warisan, yang kedua hibah wasiat, ya. Hibah dan wasiat, hibah wasiat, dan yang terakhir adalah nafkah. Ya, dan semua ini sudah diatur dalam Islam secara terperinci. Ya, Al-Qur'annya, hadisnya semua ada. Nanti kita ya, dalam kajian ini tinggal kita bercermin aja nih, yang ada benernya udah benar belum? Kalau udah benar, alhamdulillah. Kalau belum, ya kita benar. Ya. Nanti kalau ada hal-hal yang belum cukup jelas dari yang saya sampaikan, silakan ditanyakan. Atau ada masalah yang ingin ditanyakan juga silakan. Nanti kita ada ya sesi tanya jawab di akhir insyaallah. Ya. Nah untuk pertama kita akan membahas tentang falsafah hukum garis Islam. Ambilin aja kan saya kasihkannya. Kenapa kita mulai dari pembahasan tentang waris dulu? Jawabannya singkat, karena pemiliknya sudah meninggal.
yang lebih sering menimbulkan konflik dan gesekan. Kalau hibah, hadiah, wasiat, nafkah, pemiliknya masih hidup. Yang punya harta masih punya kuasa untuk ngatur, gitu ya, masih punya kuasa untuk ngatur. Tapi kalau warisan yang punya udah meninggal, ini kalau ahli warisnya nggak ngerti hukum, pasti ada pelanggaran hukum. Ya, apalagi kalau dia nggak mau atau nggak terdorong buat nanya atau konsultasi. Nah, kenapa saya mulai dengan falsafah? Jadi begini. Ada orang nanya, Ustaz, bukankah warisan itu udah hak kami sebagai ahli waris, milik kami? Kalau gitu, ya kita bagi-bagiin aja. Ya kan, yang penting kan kita nggak berantem. Ya kan, mungkin dibagi rata. Ya kan, begitu. Atau ya selama kita atur-atur aja ya udah, yang penting kita nggak berantem, udah bagi aja. Kenapa harus anak perempuan setengah dari anak laki? Nah, pemikiran seperti ini ya bisa ada karena belum memahami filosofi hukum waris atau falsafah hukum waris. Ya. Apa itu falsafah? Ya. Dalam KBBI saya temukan falsafah artinya sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat terhadap suatu perkara. Ya. Jadi ketika kita menyikapi masalah waris, sikap batin kita gimana? Itu maksudnya filsafat begitu. Ini sikap batin kita ini gimana? Sikap batin kita ketika kita ya membahas masalah warisan, itu sikap batin kita. Nah, ini yang perlu kita tata, sikap batin ini. Ya, karena kalau sikap batin ini sudah tertata rapi, nah maka yang zahir pun akan ikut. Itu kaidahnya begitu. Sikap batin itu kalau pakai istilah Al-Quran namanya qalbun salim. Ya, illa man atawaha bi qalbin salim. Yang di akhirat selamat itu kalau qalbunya, hatinya salim. Apa salim? Selamat. Maksudnya apa? Sehat. Ya, order artinya apa? Tertata, ikut aturan, itu mana salim? Ya, sama dengan salimul jismi. Jisim kita, jasad kita, badan kita salim kalau ikutin aturan. Makan tidak berlebihan, ya kan? Makan makanan yang sesuai dengan tubuh kita, itu kan salim ya. Jadi ada order, ada tatanan, ya, ada tatanan. Begitu kalau kita ada tatanannya. Kalau kita mau sehat, hati kita, maka kita ada tatanannya. Nah, kalau hati kita sehat, maka yang zahir pun akan ikut sehat. Kan kata Nabi begitu ya, idza saluhat saluhal jasadu. Ya, jadi kalau segumpal darah ini sehat, maka jasad kita semua sehat. Apa itu segumpalnya? Kata Nabi, ala wahya al-qalb. Hati kita. Ya, hati kita. Nah, agar kita bisa menerima dan mengamalkan hukum waris Islam, maka kita harus tata dulu sikap batin kita. Ya, kalau kita tata nih sikap batin kita ya tentang waris. Ya, itu mana filsafat. Adapun waris ya atau warisan atau pewarisan itu perpindahan harta dari pemiliknya yang telah meninggal dunia kepada ahli waris, itu pewarisan. Jadi ada pemiliknya meninggal dunia, maka harta yang dia miliki berpindah kepada ahli waris. Itulah pewarisan. Ya, maka dalam pewarisan ada 3 rukunnya. Orang yang meninggal, kerabat atau ahli waris yang ditinggalkan, dan harta. Ya, dan harta. Kalau nggak ada orang yang meninggal, ya berarti nggak ada pewarisan. Kalau nggak ada hartanya, ya nggak ada ahli warisin. Nggak ada hartanya, nggak mau diwarisin. Nggak ada ahli warisnya, ya nggak ada pewarisan juga. Nah, nggak ada pewarisan. Ya. Nah, ada pun hukum. Ya. Secara bahasa, ya, hukum itu kan dari bahasa Arab ya, dari bahasa Arab, bukan
bahasa Indonesia asli, ya, dari bahasa Arab hukmun. Ya, saya sempat tanya ke mahasiswa saya, ya, di kelas atau ke jamaah ya, yang saya pernah jelaskan tentang hukum. Saya tanya bahasa daerahnya masing-masing apa hukum? Nyata pada nggak tahu. Coba di sini ada tahu. Pak, suku Jawa apa bahasa Jawanya hukum? Suku Sunda apa bahasa Sundanya hukum? Hah? Nggak saya pengen tahu, bukan nantang, bukan ini riset ini. Hah? Suku Jawa. Hukum bahasa Jawanya apa? Hukum. Suku terbesar Jawa ya. Secara jumlah terbesar ya. Nah, suku yang lain coba. Orang Padang ada sini. Apa bahasa Padangnya hukum? Bahasa aslinya bukan bahasa Indonesianya. Apa? Mana ada orang dari Padang, suku Padang. Orang Bugis. Ada. Orang Sunda. Kalau Jakarta itu oke, biasanya suku mana aja ada lengkap. Kan? Orang Betawi ya, orang Betawi asli mana? Setelah saya tanya, pada nggak tahu atau mungkin nggak ada. Kalau nggak ada, berarti sebelum Islam masuk Indonesia, orang itu tak kenal hukum. Nggak kenal hukum. Nggak belum ada sebelum Islam masuk itu nggak ada hukum. Karena kan bahasa Arab masuk di bawah Islam kan. Itu kan fakta sejarah ya. Bahasa Arab masuknya di bawah Islam. Itu fakta sejarah. Karena memang bahasa Arab ya bahasanya umat Islam, bahasanya ajaran Islam, bahasanya Al-Quran. Ya berarti sebelum Islam masuk belum mengenal hukum. Makanya itu bersyukur Islam masuk ke Indonesia. Ya, jadi kita kenal hukum. Ya, dalam bahasa Arab hukum itu yang paling masuk maknanya ada 3. Mencegah, mengembalikan, dan memutuskan perkara. Mana'ah, roda, dan qadha. Ya. Mencegah apa? Mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Ya, pelanggaran HAM. Semua yang ada di alam semesta ini memiliki hak. Mulai dari Tuhan, pencipta, pemilik dan pengatur punya hak. Apa hak Tuhan? Nabi mengatakan anta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Itu hak Allah Ta'ala. Disembah dan tidak disekutuai. Makanya Allah bikin aturan. Semua manusia wajib menyembah Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Itu hak Allah Ta'ala. Ya, tak boleh dilanggar. Maka yang melanggar, yang tidak menyembah Allah atau mensekutukan Allah, diancam dengan hukuman. Nah, hukuman ini tujuannya apa? Mengembalikan hak Allah Ta'ala agar orang tidak lagi melanggar. Maka hukuman kedua Allah mengembalikan. Begitu dengan manusia punya hak. Di antaranya apa? Hak yang paling esensial, hak hidup. Hak. Maka hukum datang untuk mencegah manusia untuk mengambil hak orang lain untuk hidup. Ya, maka Allah larang membunuh. Karena setiap manusia punya hak untuk hidup. Kan gitu. Jika terjadi pelanggaran, maka dikembalikan haknya. Namun haknya diberikan kepada keluarganya, karena dia bagian dari keluarga. Maka keluarga dikasih hak untuk menuntut pelakunya, baik dengan kisos ataupun diat. Ya, jadi itu fungsi hukum, mencegah pelanggaran hak. Jika terjadi pelanggaran, mengembalikan. Ya, nah kalau kita lihat hukum manusia belum bisa mencegah. Undang-undang anti korupsi terbukti nggak bisa mencegah. Berarti hukumnya gagal. Ya, dan hukum buatan manusia nggak bisa mengembalikan hak. Berarti hukumnya gagal.
Dan ketiga, memutuskan perkara. Jadi terkadang ada sengketa antara dua pihak, maka hukum datang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Nah, adapun menurut istilah ulama, hukum adalah kita mulai ta'ala al-muta'allim kafa'alil mukallafin bil-iqtida' aw bi-takhir al-batinah. Artinya, hukum adalah firman Allah Ta'ala yang terkait dengan perbuatan manusia, ya, lebih tepatnya mukallaf dalam bentuk permintaan ataupun ya, penetapan. Itu panjang kita bahas sekarang. Nah, sekarang terkait dengan waris. Ya. Pertama, rujukan yang paling benar adalah Islam. Ya. Saya mengatakan yang paling benar tidak menutup rujukan lain ada benarnya. Nah, begitu ya? Ada benarnya. Saya mempelajari hukum perdata tentang waris. Ya, secara prinsip banyak kesamaan dengan hukum waris Islam. Secara prinsip. Ya. Tapi secara lebih terperinci ada hal yang sangat prinsipal yang dalam perdata sangat berbeda dengan hukum waris Islam. Yaitu apa? Ayah ibu itu tidak termasuk golongan pertama dalam hukum perdata. Golongan pertama itu cuma dua, anak dan suami atau istri. Jadi ayah ibu itu tidak masuk golongan pertama. Kalau dalam hukum Islam ayah ibu masuk golongan pertama. Ada apa? Sudah pasti dapat warisan. Jadi tiga golongan yang sudah pasti dapat warisan: anak, suami atau istri, ayah dan ibu, itu harus dapat. Tapi dalam perdata yang termasuk golongan pertama cuma suami atau istri dan anak. Secara prinsip sama, golongan pertama ada, golongan kedua nggak dapat, begitu. Berarti dalam hukum perdata ayah ibu itu nggak dapat warisan kalau ada anak. Nah, ini prinsipil. Nah, kita meyakini rujukan yang paling benar adalah Islam. Ya. Karena memang rujukan Islam itu Al-Quran. Dan Al-Quran adalah perkataan yang paling benar dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, akan kita bahas banyak lebar di sini ya. Karena semua udah mukmin. Ya, saya akan jelaskan banyak lebar. Semua kita beriman. Ya, perkataan yang paling benar perkataan Allah Taala. Dalam hadis ayat 87, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Ya, dalam hadis 102, "Wa man asdaqu minallahi qila." Ya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Ta'ala? Ya. Yang kedua, rujukan kedua adalah hadis. Berarti kalau Al-Quran belum menjelaskan atau belum memperincikan, maka kita merujuk ke hadis. Ya. Dalam hadis Muslim Nabi bersabda, "Aina khairal hadis di kitabullah." Sehingga perkataan yang terbaik adalah perkataan Allah Ta'ala, yaitu kitab Al-Quran. Ya. "Wa khairul hadi hadi Muhammadin." Petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini kita punya keyakinan kalau kita dalam masalah waris, maka rujukannya tidak lain hanyalah hukum Islam. Begitu. Ya, jadi hukum perdata nggak boleh kita ambil. Jadi kalau orang Islam nggak boleh bawa perkara warisan ke pengadilan negeri, nggak boleh. Ya, harus ke pengadilan agama yang rujukannya adalah Islam. Begitu. Apalagi pakai hukum adat nggak juga. Tidak ada pilihan lain selain hukum Islam. Walaupun nanti ya antara hukum di pengadilan agama dengan mungkin yang dijelaskan oleh seorang ustaz mungkin ada sedikit perbedaan, itu wajar. Ya, karena hukum di pengadilan agama itu namanya kompilasi hukum Islam yang merupakan ya pilihan dari para pembuat hukum di Indonesia dari pendapat-pendapat yang ada dalam ya mazhab-mazhab. Jadi kalau berbeda itu wajar, biasanya akan jelaskan. Kemudian yang kedua, ini menjadi tadi yang pertanyaan tadi ini. Ahli waris mengatakan ini harta kami, berarti kami bebas dong mengaturnya. Itu pemahaman yang perlu diluruskan. Harta pemilik sesungguhnya adalah Allah Ta'ala. Ini pemilik sesungguhnya. Kita sebagai manusia hanya dititipkan, tidak lebih. Dalam Al-Quran Al-Baqarah 284 Allah Ta'ala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Milik Allah semua. Ya, baju yang kita pakai ini milik Allah, semua milik Allah. Harta yang bermanfaat, yang secara hukum manusia tertulis milik kita, tanah kita, mobil kita, motor kita, pakai nama kita semua kan? Itu pemilik sesungguhnya adalah Allah Ta'ala.
Ini yang harus kita yakini. Ya, adapun kita sebagai manusia, kedudukannya hanyalah sebagai khalifah, sebagai wakil Allah Ta'ala untuk mengurus bumi ini. Untuk mengurus bumi ini, nggak lebih. Ya, dalam Al-Baqarah ayat 30 Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Ya, secara lebih perincian lagi di Al-Hadid ayat 7 Allah Ta'ala berfirman, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Ya, yang artinya berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu mengurusnya. Kalimat mustakhlafin. Jadi kita itu cuma diamanatkan untuk mengurus harta yang Allah Ta'ala sebagai pemilik utamanya. Nah maka logikanya kalau kita meyakini harta ini milik Allah lalu kita dititipin, berarti begitu kita meninggal dunia kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah Ta'ala. Dalam Al-Imran 180 Allah Ta'ala berfirman, walillahi miratus samawati wal ardh. Dan milik Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Warisan itu apa? Yang ditinggalin. Berarti begitu kita meninggal dunia kembali kepada sebelum menjadi milik ahli waris. Begitu. Itu filosofi hukumnya begitu. Semua yang kita miliki begitu kita meninggal dunia kembali kepada Allah sebelum sampai kepada tangan ahli waris. Itu. Jadi kalau dulu kenapa lillahi mirad itu kan warisan, itu milik Allah. Ya. Apalagi satu ayat berikutnya yang udah kita hafal semua, Al-Baqarah 156. Inna lillahi. Kita ini semua punya Allah. Nah kalau kitanya aja punya Allah, berarti harta kita punya, ya punya Allah juga otomatis. Kitanya aja nih, roh dan jasad kita milik, apalagi harta benda kita, ya milik Allah juga. Kan kaidahnya at-tabi'. Yang namanya pengikut, hukumnya mengikuti yang diikuti. Spion punya motor punya kita, berarti spionnya ya punya kita juga gitu. Masa motornya punya kita, spionnya punya orang. Rodanya punya motor, kan motor pasti punya roda kan. Ya kalau motor punya kita, ya rodanya ya punya kita juga. Nah kalau kita roh dan jasad kita milik Allah, berarti harta kita punya, ya punya Allah juga. Jadi bukan hanya jasad dan roh doang ya. Makanya ini kita yang belum terbiasa, nih. Kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu cuma kalau ada yang mati. Cuma kalau yang mati itu doang. Padahal dalam sebuah hadis diriwayatkan suatu ketika Umar bin Khattab lagi jalan, tali sendalnya putus. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu cuma tali sendal putus doang. Ada apa? Nikmat yang Allah kasih kemudian hilang atau Allah ambil, itu berarti memang milik Allah Ta'ala. Fa inna ilaihi raji'un, dan semua kita kembali kepada Allah. Ini berarti harta kita miliki begitu kita meninggal dunia, maka otomatis kembali kepada Allah. Itu apa? Hanya Allah yang berhak mengatur siapa pemilik berikutnya. Hanya Allah yang berhak mengatur siapa khalifah berikut. Maka saya ketika baca hukum perdata, itu yang di otak saya begini. Ini yang pertama kali buat, apa yang pola pikirnya? Ya, apa pola pikir? Kok bisa ahli waris golongan satu cuma anak dan istri atau suami? Kenapa ayah dan ibu enggak? Oh, ternyata karena hukum perdata kita ngambil dari barat, lebih tepatnya dari Belanda. Dan kita tahu di barat itu namanya anak kalau udah dewasa lepas dari orang, udah gak ada hubungan lagi, putus. Nah kalau kita malah kagak, sampai mati aja masih tetap orang tua yang kita doain,
Nah, beda kan? Di filosofinya berbeda. Ya, filsafatnya berbeda. Maka wajar hasilnya pun berbeda. Nah, jadi kalau kita sudah meyakini harta milik Allah, maka begitu kita meninggal yang berhak atur cuma Allah, kita nggak punya hak atur, maka kita nggak ada perkataan kecuali sami'na wa ata'na. Oh, Allah bilang begini, ya, begitu ya. Karena pernah saya sekali ketika datang membantu membagi waris, itu salah satu ahli waris yang protes. Ngapain pakai hukum Islam katanya? Tuh begitu. Begitu kalimatnya. Padahal yang ngomong baru selesai sholat, baru selesai sholat, masih pakai mukena, belum dibuka mukenanya, ya kan? Ya mungkin dia merasa apa yang dia dapat nggak seperti yang dia harapkan. Tapi kalau yang sampai nawater nanti sebagai waris, Ustaz kok kita nggak dapat, kan kita sudah ahli, nah gitu kan? Dibilang tuh. Kok dia saudara dapat juga, kita saudara juga nggak dapat. Saya kasih tahu, kalau si fulan hubungan kekerabatannya saudara kan, kandung, sementara kalian saudara seibu, bilang begitu, ya kan? Nah, si mayit meninggalkan anak perempuan. Kalau anak perempuan doang, saudara kandung masih dapat sisanya. Tapi kalau saudara seibu nggak dapat karena ada anak. Oh gitu saja. Dia nggak protes. Kamu itu begitu. Ustaz, kok kita nggak dapat warisan kan? Bukannya kita mesti dapat kan diganti emak kita. Namanya meninggal duluan nggak dapat kan? Ya kan? Nah kadang statusnya cucu. Nah, kalau ada anak juga ada apa? Ya kan? Jadi kalau orang mukmin selesai. Makanya saya kalau bagi waris orang mukmin saja kelar. Kelar saja kelar udah. Nah, saya data semua, ya. Kemudian datanya besar. Nah, selesai nih, ya. Hukumnya begini, angkanya begini, hadisnya begini, ini dikasih nama begini. Udah kelar, pulang saya. Saja kelar udah. Tapi kalau yang utang beriman, ribut. Sekali pertemuan tuh nggak selesai, sekali pertemuan nggak selesai, nggak. Kalau 3 jam saya duduk capek, nggak kelar. Betul, begitu. Ya kan? Saya bilang begini ya, saya kan bukan hakim, bukan pengadilan, jadi nggak bisa memutuskan. Saya cuma menjelaskan. Tentang gitu. Kalau kalian masih ribut, dibawa ke pengadilan. Nah, saya mungkin bawa pengadilan. Ya, begitu aja dah ya. Saya nggak punya kewenangan dan punya kuasa untuk memutuskan. Nggak punya. Yang punya kewenangan memutuskan hanya pengadilan. Saya hanya menjelaskan. Kalian terima, silakan. Nggak terima, saya nggak punya hak untuk memaksa. Ya. Tapi kalau orang mukmin mah agak terima aja langsung. Beres sudah selesai. Sejam kelar. Ya sejam. Begitu. Ya, enak orang mukmin tuh begitu. Ya, cepat urusan. Kenapa? Oh begitu saja itu aja. Ya udah selesai. Beres sudah kelar. Ya. Kemudian berikutnya, kenapa harus ada pewarisan? Ya, karena setiap harta itu harus ada yang mengurus. Kalau harta tidak ada yang mengurus, ya, maka dia akan cenderung terlantar. Bapak punya pengalaman keluarga? Misalkan salah satu warisannya nih, misalkan saya kasih pengalaman keluarga saya deh. Salah satu harta warisan pegang orang tua mobil. Karena mobil kan dibagi waris, nggak ada yang ngurusin. Nggak ada yang ngurusin, itu nggak ada yang perhatiin olinya udah mau ganti kagak, nggak ada makanya mau ngurusin kagak. Sampai pengalamannya. Sampai nggak? Nggak ada yang ngurusin, makanya mau ngurusin kagak. Makanya saya bilang, ini mobil harus ada pemiliknya, saya bilang. Silakan saya mau bayarin, saya gituin. Silakan sampai yang mau bayarin. Nanti duitnya dibagi waris. Ada sepakat, kalau saya bayarin, udah selesai. Nah, bagi duitnya. Kalau nggak ada ngurusin. Nggak ada ngurusin. Sama sekali nggak ada ngurusin.
mau. Makanya mah urusin. Nah itu pentingnya ada ya pewarisan. Karena kalau nggak ada pewarisan, nggak ada yang ngurus. Ya begitu. Dan pewarisannya harus bangsa Islam ya. Kenapa? Tadi sudah kita jelaskan. Karena hanya hukum Islam yang benar. Ya. Nah rujukan hukum Islam itu dua, Al-Quran dan hadis. Adapun ulama hanya menjelaskan dan menguraikan. Dan hukum waris Islam ya itu hukum yang paling lengkap dalam Al-Quran, sudah jelas. Makanya perbedaan pendapat dalam hukum waris itu sangat sedikit. Apalagi kalau dibanding dengan ibadah kayak sholat, jauh. Ibadah sholat itu banyak khilafiyahnya. Ya, tapi hukum waris Islam sedikit khilafiyahnya. Nyaris nggak ada. Kalaupun ada, itu permasalahan-permasalahan yang sangat jarang terjadi. Yang sangat jarang. Ada pun masalah yang sering dan paling terjadi, misalkan ada ayah ibu, ada anak, ada suami istri, itu kelihatan tuh. Itu nggak ada ulama beda pendapat, nggak ada. Ya, ada ulama beda pendapat. Ya. Kemudian nih yang cukup penting nih dalam pembagian warisan ada dua hal yang harus diindahkan. Ya, ada dua hal yang harus diindahkan. Dalam surat An-Nisa ayat 1 ini sebagai pendahuluan dari hukum waris, karena hukum waris itu ayat 11, 12 dan 167 ya. Allah berfirman ya dalam ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Di akhir ayat ada kalimat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi di sini kata kerja ittaqu maf'ulnya objek kedua. Pertama ittaqullaha, yang kedua al arham. Itu artinya apa? Yang harus kita hiraukan, yang harus kita indahkan adalah pertama hukum Allah, yang kedua hubungan arham. Jadi dalam hukum waris itu jangan kita hanya saklek kepada hukum, mengabaikan hubungan kerabat. Artinya jangan sampai pembagian warisan walaupun sesuai dengan hukum namun menyebabkan perpecahan. Itu jangan sampai. Ya, makanya saya kalau dalam bagi waris itu dua hal yang perhatikan. Contohnya nih, ada kerabat secara hukum waris tidak dapat, secara waris nggak dapat, tapi di kerabat dekat, ya kerabat dekat. Biasanya kalau kerabat dekat tuh mengharap dapat, gitu ya, mengharap dapat. Nah ini kalau harta warisannya banyak, biasanya saya kasih pendapat, itu apa? Ini kerabat walaupun nggak dapat secara hukum waris nggak dapat, tetap kita bagi. Saya bilang begitu, tetap kita kasih. Contohnya apa? Cucu yang orang tuanya meninggal duluan, ya, nah itu kita bagi, itu kita bilang. Ini bapaknya udah meninggal duluan nih, jadi secara hukum waris nggak dapat, ya. Tapi karena mereka kerabat dekat, kita bagi. Nah, saya cakap begitu, saya sebutin ayatnya, ya. Wa idza hadara qismata ulul qurba, dan jika saat pembagian warisan datang kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, farzuquhum minhu, bagi juga mereka. Tapi kalau harta dikit, saya kembalikan kepada ahli waris. Kalau harta banyak, nah itu saya saranin juga sih. Ya, jadi harus tindakan dua hal. Nah kemudian yang penting juga lah dalam hukum waris itu nggak ada asas manfaat. Ini anak yang paling rajin, yang paling berbakti saya kasih banyakan. Bapaknya wasiatnya begitu. Adapun anak yang paling malas gua kasih. Nah, itu nggak ada tuh begitu ya, nggak ada. Ya, jadi hukum waris itu nggak berdasarkan asas manfaat tadi. Yang paling rajin dapat banyakan, yang malas nggak dapat atau dikitan, nggak ada tuh. Selama dia sama-sama anak dan nggak ada faktor lain yang menghilangkan haknya, nanti ada bahasanya yang menghilangkan haknya, nah itu dia tetap dapat. Logikanya begini, kita sebagai orang tua, ketika kita hidup mungkin anak kita ada yang bagus, ada yang baik.
ketika kita hidup, kan gitu. Tapi apakah anak kita sampai mati akan Badung? Kan belum tentu. Mungkin bapaknya hidup di Badung banget, bapaknya meninggal, dia merasa kehilangan, dia nyesel, akhirnya dia taubat, berubah 180 derajat jadi anak yang baik. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Udah berubah baik banget, sholatnya benar, bapaknya didoain terus setiap hari Jumat di sejarah kubur doain bapaknya, dia punya duit sedekah buat bapaknya. Ada nggak begitu? Mungkin nggak begitu? Anak yang tadi dikasih bagusan banyakan ini kan sebanyakan nih, lupa sama abahnya, jauh buku kagak, doain apa lagi, ya. sedekah buat abahnya. Mungkin nggak begitu? Mungkin kan? Makanya kita nggak boleh menghakimi anak kita badung atau nggak badung. Hukum harus ya udah serahin aja sama Allah bilang gitu, udah kerjain. Ya, nggak boleh kita pilih-pilih kasih dalam hukum waris. Udah Allah atur, udah wasiat kita sebelum mati. Nih abah dengan harta, antar lu bagi pada hukum waris Islam ya. Nah begitu aja. Lu kagak ngerti tanya itu ustaz yang ngerti, minta tolong bantuin. Nah begitu aja. Nggak usah bagi-bagi, minta buat lu yang mana, buat lu yang itu. Ya, serahin aja kepada hukum Allah Ta'ala. Ya, jadi gak ada asas manfaat. Gak ada asas manfaat. Kemudian berikutnya, hukum al-Islam itu adalah ketetapan yang gak bisa ditawar. Dalam Al-Quran sebutkan fariidatan minallah. Fariidah. Apa sih fariidah? Keputusan. Ya kata fa'ala diqata'ah. Yang gak bisa ditolak. Jadi kita gak bisa nawar. Itu orang punya nawar. Saya boleh nggak kalau kita bagi rata aja pakai nawar? Ya nggak bisa, bilang bukan saya ngatur, hanya Allah ngatur. Saya cuma menjelaskan, dan jadi nggak bisa ditawar. Besar kecilnya pun Allah menetapkan. Dalam ayat 7 memang qala min kafu nasibah mafruḍ. Sedikit ataupun banyak itu bagian yang telah ditetapkan. Ya jadi kita nggak perlu sama aku dapat dikit, dia enak banyak. Ya emang begitu hitungannya. Ini contohnya nih. Suami sama ayah banyakan mana? Banyakan suami. Suami 1/4, ayah 1/6. Coba. Banyakan siapa? Banyakan suami. Ya. Itu kan kedua, suami setengah, ayahnya sisa. Nanti tidak berdasarkan akan kita bahas ya. Banyakkan suami. Tapi giliran istri sama ibu, banyakkan ibu. Ibu 1/6, istri 1/8. Istri 1/8, ibu 1/6. Itu kalau nyatu. Ini 2, 1/8 bagi 2. Ini 4, 1/8 bagi 4. Tapi nggak ada ibunya 2. Ada nggak ibunya 2? Ya, giliran antara suami dengan ayah banyakkan suami. Tapi giliran istri dengan ibu banyakkan ibu. Ya udah Allah tetapkan begitu. Udah. Gak boleh kita protes ya. Ada hikmahnya mungkin bisa kita cari ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya objektivitas. Hukum Islam itu objektif. Sama sekali membuka pintu buat saya maunya, nggak ada. Karena kalau saya maunya itu subjektif, nggak ada. Ya, misalkan si A anak, udah pasti dapat. Nggak ada anak angkat, nggak dapat ya. Karena anak angkat subjektif kan. Ini si angkat tidak aktif subjektif tuh, nggak ada. Jadi 100% objektif. Selama ada hubungan kerabat, berarti ada peluang dapat kisah. Kan begitu. Ya kan? Objektif. Dan hubungan kerabat kan nggak dibuat, ya itu jelas. Terlahir dari kita, ya anak kita. Kita terlahir dari dia, tapi kita anak kan begitu. Nggak bisa dikarang, nggak bisa dibuat-buat. Ya objektif, 100% objektif. Ya suami istri, ya jelas ada bukti pernikahannya. Ya begitu. Jadi benar-benar objektif. Ya. Oke. Kemudian prinsip berikutnya yang lebih dekat lebih berhak.
lebih jauh terhalang oleh yang lebih dekat. Karena Al-Quran menggunakan kata wal aqrabun, bukan wal qurba atau qurba. Aqrabun dari aqrab yang lebih dekat. Berarti yang lebih dekat lebih berhak, yang lebih jauh terhalang oleh yang lebih dekat. Anak sama cucu, berarti lebih dekat anak kan? Nah, kalau anak ada, cucu kan? Ada. Ayah dengan kakek, lebih dekat ayah. Berarti kalau ada ayah, kakek kan? Ada. Dan seterusnya. Kemudian yang penting juga menyegerakan pembagian warisan. Jangan tunda-tunda. Ini berbahaya. Karena kalau warisan tidak segera dibagikan, hampir bisa dipastikan sebagian ahli waris memakan hak ahli waris yang lain. Contohnya nih, warisannya kontrakan 10 pintu, dipegang semua sama satu orang. Dipegang ini semua tuh, nggak dibagiin. Alasannya kita ngajutin yang ayah dulu kerjain, begitu katanya. Ya bagi langsung, jangan gak dibagi. Karena terkadang di antara keluarga ahli waris tadi mungkin ada yang butuh duit, jangan ditahan, nggak boleh. Ada begitu, memang datang ke saya, masa gak dibagi-bagiin satu orang lagi butuh duit, no, begitu ngomongnya begitu. Nggak boleh tuh, haram tuh. Ya, emang lagi butuh duit. Bahkan dalam fikihnya, kalau ada ahli waris belum lahir, tapi ahli waris lain sudah butuh banget, tetap dibagiin, nggak harus tunggu lahir, duit. Sampai segitunya, kan ada hak orang yang harus disegerakan. Ada juga, ya kan? Ini rumah peninggalan, yang nempatin abangnya, adanya ngontrak semua. Ya enak abangnya yang keluar duit buat ngontrak. Nah adanya keluar duit buat ngontrak. Waktu rumah punya semua, punya rame-rame, bukan punya abangnya doang. Datang ke saya, dia bilang, abang saya nggak mau, Ustaz, kita suruh jual. Kalau dibagi kan nggak mungkin, Ustaz, cuma segitu doang. Mau kan dijual? Abang nggak mau jual. Katanya ini peninggalan abang, nggak boleh dijual, begitu katanya. Emang peninggalan abang, betul peninggalan abang. Makanya jadi bapak jangan bikin wasiat, dirubah jangan lu jual. Ya jangan begitu, nanti anak kita repot. Jadi wasiat begitu. Ini rumah apa jangan lu jual. Repot anak-anak kita jadinya. Kalau jangan lu jual tapi lu bagi waris beneran nggak apa-apa. Ya udah, ya. Ini abang bayarin rumah ya. Ini tuh gua kasih duit. Nah baru begitu mungkin. Ya. Jadi jangan sampai nggak dibagi. Kenapa? Karena nanti pasti ada hak orang lain yang akan dimakan dengan cara yang batil. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, ya terakhir dalam pembagian warisan itu menggunakan proses musyawarah. Semua ahli waris harus hadir dalam pembagian. Harus ada. Ya. Jadi jangan sampai ada yang nggak hadir. Jadi saya biasanya kalau diminta membantu membagi waris, saya data dulu ahli warisnya. Kemudian saya bilang hadir semua, jangan ada yang nggak hadir. Nah kalau zaman sekarang, karena komunikasi udah mudah, saya bilang kan kita ada bisa pakai Zoom, bisa pakai Gmail dan semacamnya. Jadi walaupun dia dimanapun kita bisa kumpul, saya bilang. Ya, jadi nggak harus, wah kan jauh Ustaz, ada di Aceh, begitu kan? Ya nggak apa-apa. Kita kumpul pakai Zoom, video call. Jadi semua ikut bicara, ikut dengerin. Ya, jangan sampai nggak hadir. Nah, berikutnya prinsip musyawarah adalah yang tidak punya hak jangan ikut ngomong. Ini yang punya hak bininya, lakinya ngomong, jangan, nggak boleh. Jangan. Prinsip surah begitu, yang nggak punya hak jangan ngomong. Hadir boleh, saya izinin hadir nggak apa-apa. Saya izinin, makanya saya tata dulu nih yang ahli warisnya. Nah, selain ahli waris tidak punya hak ngomong kecuali saya tanya. Nah, begitu doang. Yang punya hak waris bininya ngomong suaminya. Atau dibalik dah, yang punya hak waris suaminya ngomong bininya. Jangan, nggak boleh. Jangan
warisan ya. Ini kita sebagai laki-laki kalau mau hak waris istri ya udah, kecuali haknya hilang, nah, itu bukan kita belain ya. Ya, begitu. Jadi yang punya hak aja yang bicara, itu sistem surah itu begitu. Karena kalimatnya apa? Wa amruhum surah bainahum. Amruhum bainahum. Urusan mereka sama mereka aja. Yang nggak masuk jangan ikutan. Nonton boleh, hadir boleh, dengerin boleh. Atau nanti jadi sumber informasi juga sebagai penutup. Kita harus meyakini yang punya kuasa membagi-bagikan harta hanya Allah Ta'ala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagikan penghidupan sesama mereka di dunia. Ya, jadi warisan itu Allah yang ngasih. Jadi jangan pakai protes. Ya, kita bersyukur dapat warisan. Cuma gara-gara kita dilahirkan jadi dapat. Betul nggak? Emang kita usaha? Ada. Emang ada orang pilih rumah, mobil 3 anak orang kaya? Ya nggak bisa, nggak bisa. Itu semua murni dari Allah Taala. Tetangga saya gara-gara ponakan doang dapat warisan. Kenapa? Karena yang meninggal nggak punya waris, di samping keponakan yang dapat. Ya kan? Karena almarhum meninggal nggak punya keponakan, dapat ponakan tuh, nggak ngapa-ngapain. Pengangguran, dapat duit 1 juta. Kalau pengangguran, kerja nongkrong doang di pangkalan ojek. Dapat warisan 1 juta. Dari mana itu? Gitu ya? Nah, kita nggak perlu protes dah. Ya, kalau begitu hitungannya, ya udah. Ya, kita terima sepenuhnya. Selama itu hukum Allah Ta'ala, kita terima. Nggak apa kita protes. Nah, ini perlu saya sampaikan di awal agar menjadi pola pikir kita ya. Sehingga nanti begitu kita bahas, nah kita, oh begini Qurannya, ya udah, mari samina. Ya demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, selebihnya seperti biasa kita sesi tanya jawab. Ya, jika Bapak ada yang bertanya, mungkin dari yang saya sampaikan belum cukup jelas, silakan ditanyakan. Ya, ada yang mau tanya silakan, Bapak. Ya, silakan. Boleh dikasih mic-nya biar lebih jelas saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, bisakah ahli waris kehilangan haknya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah ahli waris kehilangan haknya? Tidak bisa. Ya, makanya nggak ada istilah menuntut hak, nggak ada. Kalau dia kena masalah hukum, Nah, itu berarti nanti penghilang hak ada, tapi kehilangan hak enggak. kalau dia membunuh keluarganya sendiri, Betul, nanti ada bahasanya. Ya. Jadi namanya bukan kehilangan hak, tapi emang ada hal yang menyebabkan dia hilang haknya. Ya, begitu. Ya, karena dia melakukan satu hal, nanti ada pembahasannya, namanya mawani'il. Hal-hal yang menjadi penghalang warisan. Itu bisa ada, ya. Tapi kalau hilang haknya tanpa sebab itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Makanya nggak ada istilah nuntut waris ya. Karena waris itu hak. Makanya nggak boleh menahan hak orang lain. Ya. Jadi kalau misalkan kita megang hak orang lain, cepat dikasih, cepat dibagiin. Ya. Jangan sampai kita keburu meninggal, lebih repot lagi nanti urusannya. Ya. Nanti ada bahasanya apa-apa saja yang bisa menyebabkan seorang ahli waris hilang haknya. Ya. Menurut dijawab ya. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini belum lama kejadian sama keluarga kita. Iya. Kita punya keluarga 5. Iya. Pembagian waris 1 mati, yang meninggal kakak saya perempuan. Iya. Kemudian suami pun nggak ada, entah kemana gitu, nggak meninggal. Kemudian saya bagi waris sama. Iya. Jadi kalau misalnya laki perempuan, saya bagi sama karena saya laki paling tua. Iya. Tapi saya diprotes sama adik dan kakak saya. Ya. Karena sang cucu itu yang orang tuanya meninggal didapat, sementara saya diproses dengan cucu yang lain. Ya. Jadi bagaimana Pak penjelasan? Baik. Terima kasih. Yang berhak mendapat warisan adalah yang hidup ketika almarhum meninggal. Itu kata kuncinya. Yang berhak mendapat warisan yang hidup ketika almarhum
meninggal, Pak Ahmad meninggal, yang hidup siapa? Nah begitu. Kalau ketika Pak Ahmad meninggal, si Fatimah hidup, berarti Fatimah berhak mendapatkan warisan. Seandainya dia belum menerima haknya lalu meninggal dunia, maka haknya turun ke ahli warisnya. Begitu. Paham ya? Jadi kalau ada Pak Ahmad meninggal nih, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah yang hidup. Yang hidup. Seandainya sudah meninggal sebelum Pak Ahmad, nah berarti nggak dapat warisan. Gitu ya? Jadi kalau Fatimah meninggal sebelum ayahnya, nah berarti Fatimah nggak dihitung ahli waris, ya kan? Tapi kalau Fatimah meninggal setelah ayahnya meninggal, berarti dapat warisan. Nah, kalau seandainya dia belum menerima haknya karena sudah meninggal dunia, padahal dia sah menjadi ahli waris, maka haknya pindah ke ahli warisnya. Begitu. Nah, lagi jawab ya? Oke. Oke, saya tambahkan jawaban berikutnya. Yang saya tambahkan. Hukum waris itu tidak mengenal kadaluarsa. Jika ada kesalahan dalam pembagian, maka perbaiki. Paham ya? Hukum waris tidak mengenal kadaluarsa. Enggak ada. Dalam hukum waris di pengadilan agama juga enggak. Jadi kalau ada orang menuntut hak waris yang dia enggak dapat, misalkan hak bapaknya nih, kalau udah 50 tahun lalu yang meninggal misalnya, kan mungkin ya. Selama dia bisa membuktikan memang bapaknya punya hak, itu pengadilan nggak boleh nolak. Ya, nggak boleh nolak. Karena hukum waris tidak mengenal keadaan luarsa. Kalau hukum pidana masih mengenal, makanya Harun Masiku hilang tuh sampai entah hukumnya hilang. Begitu harapannya. Kalau pidana begitu. Tapi kalau hukum waris nggak mengenal keadaan luarsa. Kalau kita telah membagikan warisan ternyata salah, perbaiki. Duduk lagi sama-sama ahli waris semua, perbaiki dan hitung ulang, agar tidak ada orang yang mengambil hak orang lain. Karena ayat jelas ya dalam Al-Baqarah 187, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sama kalian dengan cara yang batil. Nah, lagi jawab ya. Silakan. Lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, ini ada mengenai ahli waris nih Ustaz. Ada juga begini. Kadang-kadang orang tua ngasih sesuatu, ini nanti dihibahkan tanah ini ke, katakanlah ke untuk pembangunan. Setelah dihibahkan, diambil lagi sama orang itu Ustaz. Gitu. Nah itu gimana Ustaz hukumnya itu? Baik. Nanti kita ada pertemuan tentang hibah dan wasiat, ya. Bagaimana hukumnya? Apa ketentuannya, ya? Hibah yang sah, wasiat yang sah, dan jika tidak sah, gimana ketentuannya? Nanti kita bahas rinci insyaallah. Ya, ada nanti insyaallah pertemuan ketiga insyaallah. Ya, kita bahas tentang wasiat dan hibah. Karena ini banyak terjadi. Saya banyak pegang kasus, biasanya nyangkut itu masalah hibah dan wasiat. Ya, si abang nggak mau, agak dia udah punya saya, bilang gitu, karena abang dan ngasih saya, begitu kan? Yang lain protes, nggak bisa, masih lu dikasih, bukan nggak? Begitu. Jadi ketika abahnya masih hidup, dia kawin duluan kan, sama abahnya dikasih rumah. Nah karena yang lain belum kawin, abahnya belum dikasih rumah kan? Kan begitu ya? Terus abahnya meninggal, adanya protes, nggak bisa. Itu warisan juga bagi kan gitu kan, kata adanya kan, kata kagak, kan udah saya udah dikasih sama abah, begitu. Itu berapa kali kasus saya temukan begitu. Makanya nanti kita perlu bahas itu juga tentang hibah, ya, dan wasiat. Atau abah wasiatnya begini, ada juga begitu. Abah wasiat sebelum mati katanya sama anak-anak bagi rata lagi perempuan, ya kan? Yang lain protes nggak bisa, nah, gitu kan. Ya, maka nanti kita perlu bahas juga tentang wasiat insyaallah. Oke? Ya. Jadi baru pengantar aja sebagai apa namanya landasan berpikir kita. Kalau hukum itu memang harus ikut hukum Allah Ta'ala. Begitu. Ya. Dan ulama nggak ada yang bikin hukum yang nggak ada. Ulama yang menjelaskan berdasarkan Al-Quran dan hadis.
begitu. Ya, nggak ada ulama bikin hukum ya tuh hukum yang sudah begitu tuh bukan bikinan, bukan. Ya, bukan karangan, enggak. Itu uraian ya dari Al-Quran dan hadis. Gitu. Ya, sementara itu jawabannya. Ya, nanti rinciannya nanti kita jawab pada babnya insyaallah. Oke. Nah, silakan. Lagi? Masih 5 menit lagi sampai 6:30. Habis itu kita makan nasi uduk dah. Ya sekarang sibuk dikasihnya. Ya. Ini apa karena pada puasa ya, kalau terus banget. Bau subuh dalam mas gimana kalau kajiannya sore. Ngantuk. Ini ngantuknya bukan karena subuh, karena habis makan. Ya, habis makan ya. Ngantuk aja habis makan. Baik, kalau ada namanya ya. Dan kita lihat pertemuan kita pada ini sampai di sini. Ya. Jadi sangat penting kita mengetahui hukum terkait dengan harta. Karena hisabnya di akhirat repot. Repot hisabnya di akhirat. Ya, kenapa repot? Karena udah gak ada harta lagi buat kita bayar hutang. Dulunya mungkin kita masih usahain bayar hutang ya. Kalau ada harta kita ambil bisa kita kembali ke akhirat dengan lagi. Tak habis dah. Kalau dia maafin, kalau nggak maafin, nah repot dah. Repot dah urusannya ya. Makanya jangan sampai kita mengambil hak orang lain sekalipun itu saudara kita. Ya, jadi jangan kita merasa adik kita. Terkadang karena dia abang ya. Jadi itu adik harus nurut apa dia. Atau terkadang orang tuanya bilang, lu masih kecil abang lu yang ngurusin. Oh, sekarang abang. Ya. Lu masih kecil, empok lu yang ngurusin tuh. Ya kan? Nah saya coba meneliti begini. Kenapa dalam bahasa Arab nggak ada abang, nggak ada empok? Nggak ada bahasa Arab. Nggak ada bahasa Arabnya abang, nggak ada. Bahasa Arabnya kakak nggak ada. Yang ada saudara laki, akhun, saudara perempuan, ukhtun, udah gitu doang. Nggak ada bahasa Arabnya abang, nggak ada bahasa Arabnya kakak, nggak ada. Nggak ada. Silakan yang ketemu kalau kasih tahu saya. Kalau ada akun kabir itu orang Indonesia aja terjemahin. Ya, nggak ada. Orang Arab nggak pakai akun kabir, nggak ada. Akhi gitu kan? Ya, nggak ada namanya abang. Makanya orang Arab tuh nggak ada manggilnya abang. Dia empoknya panggilnya namanya. Abang pakai namanya, begitu. Ya, nggak ada tuh pakai abang kakak. Ya begitu, nggak ada. Maka dalam hukum, walaupun abang yang umur 70 tahun, ada yang umur 1 bulan, mungkin nggak? Mungkin aja ya. Kali bini keempat gitu ya. Dia masih kawin lagi, bini keempat masih muda kan mungkin aja. Laki-laki kan kadang-kadang luar saja kan. Mungkin kan? Mungkin aja kan? Umur 90 tahun, berarti anak pertamanya 20 tahun, 70 tahun umur, jadi nikah lagi. Ya. Mungkin nggak? Punya anak. Ya kan? Mungkin kan? Ini mungkin aja. Abang nomor 1 umur 70 tahun, adanya dari kecil umur 5 bulan. Sama itu kayak depan hukum. Tak? Iya. Kenapa apa? Kenapa apa? Yang warisan sudah pada terima dibawa ke hakim. Lalu hakim memutuskan dengan hukum kopilasi. Bagaimana itu? Kita pakai hukum Allah. Jadi hukum kopilasi Islam itu juga sudah sesuai dengan fikih waris. Memang ada beberapa hal yang beda pendapat ada. Jadi kan dalam beberapa hal memang ada beda pendapat. Misalkan contohnya masalah rod ya. Masalah rod, nah itu ulama ada 2 pendapat. Enggak lebih, ada 3 atau 4 pendapat. Nanti dikompilasi diambil salah satu pendapat. Ya. Jadi kalau di pengadilan agama itu sudah menggunakan hukum Islam. Yang sudah menggunakan hukum Islam. Atau dengan kata lain, apa yang diputuskan berdasarkan kompilasi itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Mungkin beda pendapat dengan sebagian pendapat, mungkin. Tapi beda pendapat dalam hal yang memang beda pendapat, ya. Tapi bukan berarti keputusannya itu bertentangan dengan hutang, enggak. Ya, karena dalam kasus perbedaan pendapat kan harus diputuskan. Nggak bisa kan? Nah, keputusan yang mengikat cuma keputusan hakim. Maka saya bilang kalau emang ini masalah ada dua pendapat, saya bilang ini fakta ilmiahnya ada dua pendapat. A bilang begini, B bilang begini. Ya kan? Nah, kalau kalian bersengketa ke pengadilan, saya nggak bisa putusin. Memang begitu. Tapi kalau kalian sepakat memilih pendapat yang mana, alhamdulillah beres lagi gitu. Gitu ya? Bisa jelasin gitu. Emang kalau ada kasusnya fakta ilmiahnya beda pendapat, saya bilang. Ya, ini faktanya begini. Menurut Imam Abu Hanifah begini, menurut Imam Syafi'i begini. Ya kan? Dan saya nggak bisa putusin karena saya bukan hakim. Kalau kalian mau pilih yang mana dan sepakat, selesai beres. Tapi kalau kalian nggak sepakat, ya udah mau ke pengadilan yang memutuskan, gitu ya. Jadi tetap keputusan pengadilan agama berdasarkan kompilasi hukum Islam itu tidak bertentangan dengan hukum Islam secara umum. Walaupun ada beberapa masalah ulama beda pendapat. Contohnya masalah harta gondok ini. Itu di kompilasi hukum Islam ada. Tapi kalau saya pendapat pribadi saya nggak ada. Nggak ada harta gondok ini. Nanti kita bahas ya, sekarang kepanjangan. Gitu ya. Jadi kalau perkara di pengadilan agama itu sudah benar. Sudah benar ya? Tapi kalau nggak mau berperkara itu lebih baik karena lebih cepat. Pengadilan lama, dan mungkin sekali datang beres, nggak ada. Saya pernah masalahnya yang ikut terlibat kasus pewarisan kerabat saya, jadi saya terlibat. Itu nggak tahu udah berapa puluh kali tuh, nggak tahu berapa puluh kali. Berapa puluh kali benar. Karena saya dilibatkan, jadi sering dapat undangan dari pengadilan suruh hadir. Ya, jadi kalimatnya dalam bahasa gue turut terlibat, nah begitu bahasanya. Gitu. Jadi bukan penggugat, bukan tergugat, bukan. Turut tergugat, itu bahasanya. Bisa turut tergugat. Jadi saya mau hadir. Pertemuan pertama advokat hakim. Ya coba musyawarah itu dalam hati. Lah kalau kita beres semua ngapain ke pengadilan? Jadi sidang pertama gitu, cuma absen di semua absen, cuma 15 menit. Absen gini, ya kan? Coba usahakan di musyawarah itu sama keluarga. Begitu. Dalam hati lah kalau gue musyawarah apa gue kesini? Justru karena mentak kesini. Nah kalau sama beres ngapain kesini? Maka saya logikanya bingung juga tuh pengadilan. Udah capek-capek ngantri, bayar. Begitu Mas? Begitu, memang begitu. Mungkin SOP-nya begitu kali ya. Saya nggak tahu juga, mungkin SOP-nya begitu. Ya, coba diusahakan sama keluarga ya. Disayangkan sakit keluarga, begitu kalimatnya. Dalam hati, ya, kalau saya boleh ngomong sama hakimnya, ya kalau udah beres, apa yang saya kasih? Justru karena nggak beres ke pengadilan. Nah kalau beres di rumah nggak bakal ke pengadilan, ngapain capek-capek ke pengadilan? Makanya ini kenapa masih banyak di antara kita tetap milih bagi waris panggil ustadz yang ngerti daripada ke pengadilan. Begitu ya? Karena pengadilan repot, keluar duit, bayar, ya kan sidang, ya kan? Gitu. Belum ngantri ini emang dekat sih dengan agama sih itu, ya kan Ragunan, ya kan? Emang kan ngantri lama, apa jadwal kapan begitu, ya? Makanya kalau kita bisa menyelesaikan secara keluargaan dengan dihadiri oleh orang yang paham hukum itu lebih baik. Tapi kalau nggak bisa, ya memang ada pengadilan, nggak mau. Ya, jadi tetap ya kalau kita ke agama itu sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, walaupun dalam beberapa hal memang ada perbedaan pendapat. Ya, dan itu solusi terakhir. Ya, kalau memang kita masih bisa keluarkan itu lebih baik. Ya, jadi kesimpulannya tadi ya. Dalam hukum waris itu tidak mengenal lebih tua lebih muda. Ya, walaupun di abad tetap haknya sama dengan ada yang paling kecil. Ya, mudah-mudahan dari pertemuan pertama ya kita sudah bisa terbuka ya untuk mempelajari hukum waris dan hukum lainnya terkait dengan harta yang kita miliki atau yang kita miliki sehingga kita bisa mengelolanya dengan cara yang sesuai dengan Allah Ta'ala
tentukan sehingga kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa aghfirna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jamilna bil afiyati wa salam wa aqimna bit taqwa wa istiqamah wa isna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa taj'alna mimman khalaqa wa 'asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.